Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama saya Hamdani yang akan menemani bincang-bincang pada kali ini. Di ruangan podcast ini telah berhadir Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu Bapak Sahria Putraga MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk hari ini, Pak? Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah. Ini Pak, kebetulan materi kita pada hari ini yaitu tentang pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini, Pak. Kira-kira bisa dijelaskan tugas dan fungsinya itu seperti apa di PD Pontren itu? Baik, mungkin sedikit kami jabarkan tentang tugas dan fungsi daripada seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Tidak lain adalah sebagai pelaksana kebijakan sesuai menurut aturan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 itu tentang pendidikan pesantren dan ditindaklanjuti dengan Kanun Aceh nomor 9 tahun 2018 tentang pelaksanaan dayah. Iya. Kedua regulasi ini tentu dikuatkan kembali oleh PMA nomor 3 tahun 2020 tentang pendirian pondok pesantren. Maka oleh karena itu, tusi daripada sesi pendidikan diniyah dan pesantren itu tidak lain adalah melaksanakan sebuah kebijakan yang telah ditentukan menurut regulasi yang ada. Demikian juga dengan sisi bimbingan teknis maupun dari segi pendataan, dan ini bertujuan merupakan sebagai pelayanan kepada masyarakat dan sebagai supervisi bagi lembaga yang sudah punya IJOP atau izin operasional, yang sudah memiliki nomor statistik yang sifatnya nasional. Dan ini juga merupakan sebagai laporan kami dan sebagai evaluasi daripada pengembangan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Itulah merupakan sebuah gambaran daripada tugas seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Pak Sahria, untuk izin statistik itu sendiri, itu yang mengeluarkan kantor Kementerian Agama di kabupaten apa kayak mana? Langsung diusul ke provinsi apa kayak mana, Pak Kasih? Itu punya juknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu kalau untuk membuat izin daripada dayah atau pesantren itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah memiliki surat rekomendasi dari sebuah organisasi Islam yang resmi. Afiliasi organisasi Islam gitu. Kira-kira seperti itu untuk menghindari agar pesantren yang kita terbitkan IJOP-nya itu betul-betul pesantren yang Islami, yang berlandaskan Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab yang disahkan oleh para ulama-ulama kita. Dan yang menjadi kurikulum di daerah tersebut, di pesantren tersebut gitu Pak ya? Benar Pak Hamdani, itu merupakan sebuah harapan kita. Padahal ini tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jangan nanti terjadi aliran-aliran yang tersesat ya, yang ada di daerah maupun di pesantren. Itu salah satu. Demikian juga dengan syarat-syarat yang lain, itu banyak yang harus dipersiapkan bagi memang yayasan atau secara pribadi atau secara organisasi kemasyarakatan yang ingin membangun sebuah pondok pesantren atau dayah. Kira-kira seperti itu. Nanti ada aturan dari segi regulasi yang ada tentang syarat-syarat untuk mendapatkan sebuah IJOP, izin operasional atau nomor statistik nasional. Baik Pak, kaitannya dengan program prioritas ini, program pengembangan pesantren itu sendiri, kaitannya dari program dari Kementerian Agama itu sendiri, Pak? Kalau kita berbicara tentang program prioritas, itu kita tidak terlepas dari KMA ya, Keputusan Menteri Agama nomor 749 tahun 2021, itu tentang program kemandirian pondok pesantren.
Artinya bagaimana pesantren ini dapat berkembang ke depannya menjadi pemberdayaan sumber daya manusia dan sekaligus pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan pesantren itu mampu menghasilkan perekonomian demi kemaslahatan umat. Terutama sekali untuk pesantren itu sendiri. Itu menjadi sebuah harapan program daripada pemerintah pusat lewat KMA tersebut. Di Aceh Tengah berkebetulan kita ada mendapat bantuan dari program inkubasi pesantren mandiri. Itu salah satu di PDF-nya, Pak. Pendidikan Diniyah Formal di pesantren Maqamah Mahmuda. Inkubasi bahasanya Pak Syariah. Ya, inkubasi ya. Inkubasi itu kan program bantuan ya. Bantuan dari pusat itu langsung Pak. Dari pusat itu ada bernilai sekitar 100 juta. Kira-kira Pak, ini kan banyak pesantren kita yang udah terdaftar memiliki izin operasional gitu Pak kan. Kira-kira hal-hal yang dipenuhi itu supaya bisa mendapat bantuan inkubasi itu, kira-kira apa yang perlu dipenuhi oleh lembaga pesantren itu sendiri itu Pak? Kita mengingatkan, makanya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa salah satu tugas daripada sesi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu adalah melaksanakan sebuah kebijakan dan diantaranya melaksanakan sebuah BIMTEK, bimbingan dan teknis. Tapi di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu dari segi POK yang kami terima dari beberapa tahun ke belakang ini memang tidak tersedia anggaran BIMTEK tersebut. BIMTEK Pak ya. Karena banyak di pesantren ataupun di daerah-daerah kita yang pada awalnya sudah kita terbitkan ijobnya, namun terkadang-kadang mereka lupa untuk terus-menerus mengupdate setiap semesternya. Mengupdate data emis gitu. Lewat aplikasi emis ya di emis Sintren maupun di emis data santri maupun data siswa yang ada di daerah tersebut. Karena semua bantuan yang baik bersumber dari pemerintah pusat maupun dari provinsi itu semuanya proses diajukan lewat aplikasi. Oh, jadi harus memenuhi pengisian emis dulu gitu Pak, baru mengajukan gitu. Itu yang bermasalah Pak Hamdani. Pesantren ini kadang-kadang di sisi operatornya kurang teliti. Kurang diingatkan untuk terus-menerus mengupdate bahkan sampai BAP. Kalau memang BAP-nya udah selesai, maka ini akan lebih mempermudah mengajukan model bentuk bantuan. Tapi kalau itu belum di DAP, belum diupdate, maka sulitnya kita mengajukan proses bantuan baik lewat provinsi maupun ke pusat. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah program prioritas mungkin di anggaran tahun 2025. Satu sisinya kami sudah mengajukan sebuah program lewat bimbingan teknis untuk operator yang menangani di seluruh pesantren maupun daerah yang memiliki ijob itu kurang lebih sekitar 36 pesantren dan kemudian lembaga pendidikan Qur'annya itu kurang lebih sekitar 84 dan kita juga ada program madrasah diniyah takmiliyah itu ada 2. Mudah-mudahan dengan dianggarkan oleh pemerintah di tahun 2025 ini sedikitnya kita bisa menyampaikan hal-hal yang penting kepada para pimpinan maupun kepada para pemangku yang ditugaskan sebagai operator setempat. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Pak. Ini katanya di pesantren ada program PKPPS ini, Pak. Ini maksudnya kayak mana nih PKPPS? Program PKPPS itu memang dia bagian merupakan pendidikan yang non formal. Itu salah satu sangat membantu bagi siswa maupun siswi baik di tingkat ula, tingkat wusta maupun di tingkat kuliah. Itu biasa kalau di pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu artinya putus sekolah, karena yang dikatakan dengan program PKPPS itu adalah program kesetaraan pondok pesantren salafi. Itu kira-kira
kepanjangan dari program PKPPS. Dan di Aceh Tengah berkebetulan ada salah satu di Ikhwanul Yakin, Ikhwanul di Yakin. pesantren Ikhwanul Yakin juga terdapat program PKPPS. Walaupun harapan pemerintah ini yang dikatakan dengan program PKPS itu tentu kepada daerah-daerah yang menurut pandangan kita itu daerah terpencil, daerah pedalaman yang jauh dari lokasi pendidikan, yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari dinas kesehatan dan lain sebagainya. Maka pemerintah ini membuatlah program PKPPS dan itu diakui dan diakui ijazah yang diikuti lewat program kesetaraan baik tingkat MI, MTS maupun tingkat MA. Artinya ijazah itu berlaku juga dan dikeluarkan oleh lembaga itu sendiri gitu maksudnya Pak? Resmi. Tanpa harus mengambil ujian ke sekolah Indo ataupun sekolah yang udah negeri ataupun sudah diakui gitu masalah Pak ya? Resmi, dia punya aturan pesantren yang punya program PKPKPS itu resmi untuk melaksanakan ujian akhir istilahnya. Imtihanul Watan kalau bahasa di pesantren itu ujian akhir itu sah. Nggak perlu dia pakai pelial istilahnya. Kalaupun harus dipelialkan, sah-sah saja. Mungkin mereka tidak siap untuk melaksanakan program ujian akhir tersebut karena harus memang memiliki jaringan, komputer dan lain sebagainya yang harus mendukung sarana dan prasarananya. Sarana prasarana yang mendukung itu Pak ya. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan PD Pontren itu menaungi 2 lembaga sekaligus, artinya ada di situ untuk pesantren, kemudian juga ada untuk lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, biasanya kalau di tempat kita di Aceh Tengah, Pak, setiap tahun itu ada kegiatan wisuda santri. Itu kira-kira hubungan daripada PD Pontren itu sendiri dengan LPTKI dan BKPRMI itu seperti apa kira-kiranya, Pak? Kita sudah lama membangun kerjasama karena itu merupakan sebagian stakeholder daripada seksi kami di pendidikan dini dan pondok pesantren. Karena pada hari ini kita melihat, jika kita lihat data dari BKPRMI bahwa itu jumlah TVA yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini bahkan lebih 300-an. Tapi yang terdaftar yang terdaftar lewat seksi PD Pontren itu khususnya di LPK, Lembaga Pendidikan Al-Quran, sebutannya kalau di kami, mungkin secara umumnya di Kabupaten Aceh Tengah ini kita mengenal TPA. Ya, TPA, orang mengenalnya. Taman Pendidikan Al-Quran. Iya. Itu hanya sekitar 84. Yang baru ini, alhamdulillah, hari ini juga berkebetulan itu sudah ada 3 LPK yang kita keluarkan sertifikatnya lewat izin ijab ataupun nomor statistik yang standarnya nasional. Jadi antara BKPRMI Kabupaten dengan LPTKI itu tetap kita memiliki kaitan kerja yang cukup kuat. Kami berharap memang ke depannya menjalin hubungan yang harmonis supaya LPTKI dengan BKPRMI dapat bekerja sama dengan kami agar semua yang ada nomor unit kalau istilahnya di BKPRMI bagi yang TVA yang ada nomor unit, kita berharap semuanya akhirnya dapatlah mengajukan nomor statistiknya yang berstandar nasional di seksi kami di PD Pontren, karena itu juga merupakan bagian daripada tusi kami. Ketika mereka ini mendapatkan nomor statistik berstandar nasional, masuk dia program ke LPK, maka mereka bisa jadi nanti akan mendapatkan beberapa bantuan baik sumbernya dari pusat maupun dari provinsi, dan sedikitnya mungkin ada berupa program pembinaan kurikulum untuk meningkatkan bagaimana TPA yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini dapat lebih meningkat dan lebih berkembang, bukan hanya sebatas di tingkat Iqra dengan Al-Quran. Itu yang menjadi harapan kita ke depan. Makanya di LPK di sesi kami itu sebenarnya ada tiga jenis ya model LPTK. Ada sebutannya memang kalau di kita di sini tadi adalah TPA. Ada namanya TQA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Ada namanya Taman Quran Lil Aulad.
itu artinya sedikit sudah ada pendalaman tentang materi Al-Quran, kemudian ada namanya RTQ, Rumah Tahfiz Quran. Iya, iya. Jadi ada 3 jenis bagian dari LPQ yang kami tangani ya, yang kami bina. Ya, mudah-mudahan dengan kerjasama kami dengan baik, BKPM Kabupaten maupun LPTQ, yang biasanya memang secara exposure itu siapa yang membidangi dakwah di DSI, Dinas Islam, itu mereka juga mengambil sebagai posisi ketua ya LPTQ Kabupaten. Oh gitu Pak. Mudah-mudahan ini mampu berjalan kerjasama, kita harapkan ke depan yang lebih harmonis, yang lebih akrab ya, untuk betul-betul ya membangun generasi Qurani khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Baik Pak. Tadi Pak, kalau di program pesantren ada yang namanya inkubasi, tapi kalau di LPTQ ya Pak, TPQ gitu Pak ya. Kira-kira untuk bantuan ke lembaga TPQ itu sendiri ada nggak kira-kira Pak ya? Seperti yang kami sampaikan, semua jenis bantuan kita hanya dapat menyampaikan kepada para ketua maupun operator LPQ maupun dayah maupun pesantren maupun madrasah diniyah yang pada intinya mereka tetap wajib mengupdate ya, setiap semester. Ketika memang ada sumber bantuan baik dari provinsi maupun dari tingkat pusat, kita akan menyampaikan informasi tersebut. Ada grup ya, grup di WA LPQ yang ada di Kabupaten Aceh Tengah maupun grup pesantren ataupun dayah yang sudah memiliki ijab yang resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sumbernya Pak tetap ada bantuan. Tapi kami berharap juga bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Alhamdulillah di awal tahun 2024 ada program bantuan dari Baitul Mal. Sebelumnya memang kita sudah mengajukan lewat proposal karena kita berharap guru-guru LPQ yang sudah punya izin itu kita berharap ada semacam pembinaan. Oh, pembinaan. Ada semacam pelatihan. Ada semacam seminar untuk bagaimana kurikulum di LPQ ini dapat lebih berkembang, gitu, dapat lebih meningkat, dapat lebih bersaing bukan hanya di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Itu yang kita berharap. Alhamdulillah ada kurang lebih sekitar 20 juta, itu insya Allah nanti di bulan Ramadan tahun ini akan kita laksanakan semacam seminar. Alhamdulillah berarti ini bantuan dari Baitul Mal. Baitul Mal Kabupaten, walaupun sampai hari ini belum kita terima, Pak. Tapi sudah kita ajukan gitu, Pak. Sudah dimasukkan ke alokasi DIPA mereka di tahun 2024. Mudah-mudahan dipenuhi gitu, Pak ya. Insya Allah sudah masuk, Pak. Ya. Sudah diasisikan, tinggal kita kapan mengambil ataupun meminta lewat harapan daripada yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita rencanakan, Pak. Mungkin bantuan yang untuk PT kita nih Pak, kira-kira jenis bantuan seperti apa yang udah pernah masuk di lembaga kita di Aceh Tengah ini Pak? Di tahun 2023 itu ada sekitar 15 lembaga, ada LPQ, ada pesantren lebihnya. Memang kuotanya memang terbatas, itu ada bantuan operasional. Bantuan operasional bagi lembaga di Taman Pendidikan Al-Quran atau di pendidikan Al-Quran maupun di pesantren. Maupun bantuan yang disebut dengan istilah honor guru ataupun insentif guru ustazah maupun ustadz yang ada di LPQ tersebut. Semua itu juga ya sumbernya lewat aplikasi diajukan bantuan tersebut. Lagi-lagi berangkat dari pengisian emis tadi ya Pak, harus dipenuhi itu ya Pak. Ya, zamannya sekarang memang semua zaman aplikasi, tidak lagi sistem model pengajuan secara manual. Iya benar Pak. Ya. Maka kita berharap LPQ yang ada, pesantren maupun dayah yang ada di Kabupaten Aceh yang sudah punya ijab maupun nomor saksi nasional, tetap memperhatikan itu, tetap harus diupdate setiap semesternya. Setiap semesternya. Baik Pak, untuk pemungkas ini Pak pertanyaan. Nah, kira-kira harapan untuk pendidikan diniyah dan pondok pesantren ke depan itu seperti apa kira-kira Pak? Kita berharap khususnya di wilayah dataran tinggi Gayo ini kita ingin mengubah mindset kita bahwa dayah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini mampu bersaing di tingkat nasional.
Ya, mudah-mudahan. Apalagi kami di tingkat sesi pendidikan dinia dan pondok pesantren ada istilahnya MQK, ya, Musabaqah Qiraatul Kutub. Nah, itu tentu yang kita kedepankan itu di di pesantren-pesantren yang sudah betul-betul ya sistem pembelajarannya itu ada yang sudah terintegrasi ya antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Kalau kita kenal hari ini adalah pesantren terpadu atau pesantren modern. Pesantren modern. Memang salah satu untuk mendongkrak ya generasi harapan kita ke depan bahwa pesantren itu bukan hanya salafi, bukan hanya lewat kitab kuning, bukan hanya lewat dirasah Islamnya, bukan hanya di kitab kuningnya, tetapi kita berharap ada sekolahnya atau madrasahnya juga ada salafinya. Ya. Kalau di Takingon ini sudah ada beberapa contoh termasuk di Ulumul Quran di daerah Kecamatan Bebesan maupun di Pesantren Darul Mukhlisin. Iya. Demikian juga beberapa pesantren yang ada di Kabupaten Aceh Tengah itu sudah mulai berkembang. Ini menjadi sebuah harapan kita ke depan. Maka ke depannya generasi kita tidak perlu lagi untuk keluar dari Aceh Tengah. Karena kita juga punya lembaga gitu. Iya, karena di Aceh Tengah pun alhamdulillah sudah cukup bagus dari segi kualitas, kuantitas, ya, dari segi mutu, dari sarana prasarana juga gitu, Pak. Karena salah satu syarat orang yang ingin mendirikan pesantren itu memang yang wajibnya itu tidak terlepas dari 5. Iya. Pertama ada tengku, kiainya, ada ustadznya, bukan ustadz abal-abalan istilahnya, agar betul-betul mampu dia berikan proses pendidikan yang lebih matang kepada generasi kita. Yang kedua harus ada santrinya. Iya. Santrinya jelas minimal 15 lah. 15, Pak. Yang ketiga harus ada asrama. Itu kalau syarat membangun untuk pesantren. Iya. Minimal 5. Yang pertama ada tengku ataupun ustadznya. Yang kedua ada santrinya minimal 15. Yang ketiga ada asramanya atau biliknya. Yang keempat ada musallanya atau tempat ibadahnya. Dan yang kelima ada semacam literasi kitabnya yang akan diajarkan di lembaga tersebut. Harus jelas. Itulah 5 dasar utama. Agar kenapa? Agar ketika kita proses verifikasi ke lapangan, memang pesantren itu betul-betul layak gitu. Ya, ikhlas niatnya karena Allah, bukan hanya sekedar meminta bantuan. Iya, gitu. Jangan ada mindset kita ini punya ijab kita bisa mengajukan bantuan lewat pokir ataupun aspirasi tingkat di Dewan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah atau DPRK maupun di DPRA Provinsi maupun di DPR RI. Bukan hanya sebatas itu yang kita harapkan, tapi betul-betul ya mampu kita bersaing. Qiraatul Kutub yang 2 tahun sekali ini akan dilaksanakan standarnya nasional. Ini mudah-mudahan bisa kita lakukan semacam persiapan lah, pembinaan yang lebih matang agar generasi bertumbuh gitu, yang berkembang ada lagi, gitu, Pak. Di Kabupaten Aceh Tengah ini kiranya mampulah bersaing dengan baik secara intelektual maupun secara spiritual maupun secara proporsional. Sekian. Baik, Pak. Kira-kira Terima kasih. Pak Hamdani. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Hamdani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.